Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini udah menjelang pagi malah ya, sekitar jam 11 malam. Kembali bersama Bang Ganare. Di depan teman-teman ini ada Exciter PITX single band. Nanti saya dekatkan ya. Ini habis dirakit buat teman yang di Bandung ya. Yang ini yang buat di Bandung ya. Ini sudah saya ada strength meter, sudah saya siapkan. Ini DDS nya menggunakan DDS versi lama ya, Diba versi lama. Saya mau mencoba Exciter transmitnya, terutama kalau RX kita udah sering bikin videonya ya. Sekarang kita ulas lagi, banyak pertanyaan mengenai step by step tes TX-nya ya, tes TX-nya Exciter by TX terutama gitu ya. Karena apa? Karena by TX itu termasuknya Exciter yang paling mudah dirakit. Yang penting ada niat pasti jadi gitu ya. Yang penting ada niat, komponen komplit pasti jadi. Tinggal ikuti video step by step aja, banyak mungkin di channel saya ataupun ada Mas Kuri, Sun Yahya, banyak ya channelnya ya. Nanti tinggal ditonton aja, semuanya bagus-bagus, komplit-komplit. Cuman kalau versi saya kan versi bahasanya bahasa Banyumasan ya, bahasa bodohannya saya gitu, yang saya tak tahu gitu ya. Nah, ini perangkatnya ada di sini ini ya, jadinya nanti saya jelaskan lebih detail videonya, merapat ke dekat ya. Nontonnya sambil ngopi jangan lupa ya, biar nggak ngantuk. Saya kalau ngerakit itu ngopi ya teman-teman, takut salah masang gitu. Ya, kita dekatan yuk, kita pindah kameranya. Ya, sekarang di depan teman-teman adalah sebuah PITX Spectra single band menggunakan DDS versi Adiba yang lama ya teman-teman. Nah, kali ini yang Bang Ganare tes itu atau uji itu adalah bagian TX-nya. Masih banyak teman-teman yang masih kebingungan gimana cara ngetesnya sih. Itu syaratnya itu ada beberapa tool yang harus teman-teman siapin. Ini PITX-nya, ini DDS-nya ya sudah Pak. Semua DDS punya pin settingan masing-masing sesuai dengan pembuatnya ya. Jadi tanyanya ke pembuatnya masing-masing. Misalkan ada Adiba, tanya ke Adiba. Misalkan buatan Danuk, bisa tanyakan ke Om Danuk. Buatan mungkin Om Dian, Om Bro Partner, bisa ditanyakan ke Om Bro Partner. Ke Om Ucok bisa tanyakan ke Om Ucok gitu ya. Dan masih yang di Bekasi juga tanyakan ke Bekasi. Itu banyak ya yang buat DDS sekarang ya. Kenapa saya nggak pernah bikin DDS sendiri, karena nggak punya alatnya. Komputer pinjem ya, jadi belum punya gitu ya. Mungkin suatu saat saya belajar, nanti saya praktekkan, tapi untuk sementara saya belum ya, karena kesibukan juga ya. Nanti yang pesen Exciter malah nggak dirakit-rakit, saya sibuk bikin DDS gitu ya. Jadi yang Exciternya aja dulu, bagi-bagi rezeki nih, biar teman-teman yang ngerakit DDS biar selalu lancar rezekinya gitu ya. Ya, ini di teman-teman kembali kita fokus ke PITX Spectra. Kenapa? Mesti pertanyaan teman-teman, PITX Spectra single band tiba-tiba kok muncul ada satu kotak hitam kecil di sini ya. Ini tujuannya apa ya? Untuk memperingan kerja linearnya itu ya. Linearnya itu biar nggak terlalu berat itu. Jadi saya tambahkan relay 1 ya, seperti PITX sebelumnya ada 2 band itu kan, di tegangan ada relay juga, terus di
CB ya, CB tik ya, CB Betik buat 27 juga ada relaynya ya. Nanti saya tunjukkan sebentar. Ya, jadi saya tambahkan aja. Nah, ini saya tanyakan. Mana ini pakai relay 6 pin. Berarti sama aja gitu ya. Saya menggunakan yang 5 pin aja biar lebih simpel ya. Biar teman-teman apa namanya bisa mengikuti saya juga boleh, nggak usah langsung pakai relay yang ada di linear juga nggak masalah gitu. Tapi saya menggunakan relay terpisah sendiri khusus untuk exciternya ini ya, khusus exciternya. Nanti linear terpisah, tinggal PTT-nya dijadikan satu, itu aja. Jadi nggak terlalu berat kerja pada relay linear ya. Itu aja mungkin. Pertanyaan pasti akan menuju ke sini. Lalu kedua, pen plus filternya kenapa cuma ada 2? Ya karena bisa dipakai 2 gitu ya, nggak perlu 3 sebenarnya nggak perlu 3, 2 aja cukup. Karena di CP apa PITX 27 juga pakai 2, lalu di 2 band ya, PITX Spectre 2 band juga pakai PPF-nya 2 saja gitu ya. Terus kenapa saya selalu menggunakan cocker 8 mili ya? Sebenarnya sama saja semua IF, mau pakai IF biru, senemunya IF 455, ganti lilitannya juga bisa, nggak harus IF biru ya. Karena di tempat saya itu IF biru sudah nggak ada gitu ya, adanya cocker, jadi saya ya pakainya selalunya cocker ini gitu ya. Sebenarnya simpel aja sih, simpel gitu. Kalau tadi ditanya jumlah lilitannya jelas berbeda, itu ada di blognya Om Yuke Kurnia itu ya, yang kok menggunakan cocker itu berapa lilit, yang menggunakan IF biru itu berapa lilit, ada semua. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah apa, saya nggak main rahasiaan, pokoknya ada semua di Om Yuke. Makanya saya pakai cocker gitu, karena di blognya Om Yuke tuh ada. Tinggal teman-teman tuh rajin-rajinnya aja membaca blog tentang PITX ya, terutama di PITX-nya Indonesia itu ada siapa itu, saya yang satu agak lupa, itu step by step tapi menggunakan kalimat ya, bukan video. Terus blognya Om Yuke Kurnia. Nah, syarat kedua, setelah sudah di komponen TX-nya sudah oke, sudah dipasang semua, siapkan output PA di sini nih, out ya, kelihatan ya. Ini saya miringkan. Nah, ini ada out PA. Siapkan menuju ke VU strength meter ya. Strength meter sudah saya siapkan. Ini buat PTT-nya. Nanti mana? Nah, ini PTT-nya menggunakan tombol seperti ini. Lalu speaker saya tidak pasang karena videonya seperti saran teman-teman kan banyak request tentang TX-nya. Jadi kalau Eric-nya udah sering ya, jadi saya buatkan jadi tanpa speaker. Saya yang utamanya bikin video untuk pemancar. Nah, ini mic-nya saya taruh sini nih, biar dikira, banyak teman-teman yang tanya, loh mic-nya saya kok nggak peka. Nah, ini mic saya taruh sini, saya berada di belakang kamera. Kira-kira berapa kilang nih? Ini saya 1 kilan, kira-kira 4 kilan ya teman-teman. Dari saya berada di belakang kamera itu 4 kilan dari mic condenser ini ya. Kita tes sekarang seberapa peka ini mic gitu ya. Ini mic dari punya Om yang ada di Bandung gitu ya. Saya tinggal merakitkan aja. Sebenarnya peka. Kita lihat, kita pencet ya, ini PTT-nya bisa fokus ya. Kita pencet. Teman-teman lihatnya ke sini ya, sinyalnya sudah keluar. Kita pencet. Ini saya mancarnya di sebentar. 699 6 ya, 699. Saya genapkan aja dah. Gitu. Jadi pertanyaan 6995 tuh. Nah, kita mantaunya di HF saya. Di sini kita putar di 6995. Suara kita kayak apa sih 6995? Nah, kalau teman-teman nggak punya radio, cuman hanya punya PITX yang teman sedang pakai, teman-teman nggak usah khawatir. Aduh, saya mau ngecek suara saya ya, ini wattnya saya sudah 10-20 watt itu, tapi saya pengen tahu suara saya kayak gimana gitu, karena kita nggak punya monitor.
teman-teman bisa download aplikasi Kiwi SWR ya. Nanti lain waktu saya bikin videonya, tapi harus ada HP 2 soalnya itu ya, buat menunjukkan itu ya kamera satu sama HP-nya gitu. Nah, sekarang kita tes dulu, melihat syaratnya cukup melihat ini aja. Strength meter, rangkaian strength meter ada di blog Yoga Kurnia ya, ataupun di grup Facebook ada grup Pitik. Nah, ini sebenarnya cukup dua buah dioda itu ya, cukup. Yuk kita mulai, kita pencet PTT-nya. Mic berada di sana ya, jauh ya, saya 4 kilan di belakang kamera, 4 kilan dari mic, saya berada di belakang. Ini PTT-nya kita pencet. Oke, tuh mentok kan? Oke, nggak seleb ya. Tuh, oke, ini mic-nya berada di sini. Kalau dekat lebih gede lagi wattnya. Ya, banyak teman-teman yang bingung lah, itu punya saya kok nggak sampai kayak gitu, gitu, nggak peka mic-nya gitu. Berarti dicek lagi rangkaiannya. Oke, di setel lagi bandpass filternya, ataupun ada resistor yang salah masang di bagian TX-nya. Biasanya sih hanya seperti itu. Bentar, saya tak ngopi nih agak serat. Itu ya teman-teman ya. Nah, ya, buat penasaran ini. Ini saya pindah kameranya ke kamera depan ya, biar teman-teman mungkin nggak itu. Ini mana nih kamera? Kamera depan pindahnya saya nggak tahu nih. Nggak ada nih pindah kamera. Oh, nggak ada, setel aja. Ya, maksudnya pakai kamera depan, ini pakai kamera belakang. Kita pencet lagi ya, kita pencet lagi nih di sini. Kita pencet lagi. Lain waktu lah pakai kamera 2, jadi ya ini masih pakai 1 ya, makanya support terus teman-teman ya, biar saya bisa beli kamera 1 lagi ya. Ini seperti ini, frekuensinya masih di 6995. Yuk kita tes lagi, perhatikan jarum VU nya, kita pencet apakah seleb, pencet, saya diem ya, tidak seleb ya. Nah, saya ngomong baru bunyi tuh. Oke, dicoba. Nah, seperti itu. Apa ini udah mancar? Sudah, teman-teman. Itu sudah mancar dengan watt kecil lah, paling 0, berapa watt atau sampai 1 watt saja gitu ya. Begitu. Kalau pengen tahu suaranya yakin atau tidak ya, syaratnya harus ada monitor. Biasanya saya pakai radio cawang ataupun punya radio SB, bikin receive-nya 1 lagi, bikin Pitik 2 misalkan, 1 khusus buat monitor, bikin radionya saja gitu ya. Nah, sekarang kita nyalakan volumenya. Nah, di sini sepi ya. Di frekuensi 6995 nggak ada orang. Sekarang kita cek PTT-nya, ini mic tetap berada di sana ya, kita lihat. Ini saya jauhin kamera. Nah, mic tetap berada di sana. PTT kayak pencet ini PTT saya pencet. Lihat frekuensinya, dan frekuensinya di sini ya, 6 sama ya, sama. Yuk kita pencet. Oke, tuh ada suaranya. Oke, dengeran ya. Saya dekatkan mic-nya, teman-teman kurang jelas di sini, nanti ketahuan. Oke, tuh kan. Kelihatan ya, di suara radionya ada suara saya sendiri. Oke, sambil dilihat VU-nya. Oke, 1, 2. Nah, ini saya kerasin nih radionya. Oke, ini suaranya dari sini, speaker ya, speaker depan. Kan di samping ada speaker tuh. Nah, oke, dicoba. 1, 2, dicoba. Nah, itu modulasi kita, suara kita sendiri seperti itu. Bisa pakai aplikasi Kiwi SWR itu ya. Nanti di link ke radionya, biasanya di link stasiun Bandung dan Jakarta ya. Bandung ada, Jakarta ada. Nanti kita monitor dari ceritanya kita berada di Bandung gitu ya, monitor suara kita sendiri berada di lokasi kita gitu. Itu ada gitu ya. Jadi pakai HP kita halo-halo, memang ada delay berapa detik, 1 detik paling
nggak masalah. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke linearnya ya. Kita lanjut ke linearnya step by step gitu ya. Kalau teman-teman sudah merakit linearnya step by step. Nah, nanti ini rencana mau dikasih linear push pull karena dikirim dari teman di Bandung, suruh disambungin ke linear push pull ya. Sekarang saya mau sambung dulu tanpa box, nanti masuk ke SBL. Yuk kita saya setting dulu ya, saya sambung. Ya teman-teman, ini sudah saya sambung ke exciter yang sudah dikirim oleh teman yang di Bandung yang sudah pesan exciternya. Ini mengirimkan sebuah linear. Sekarang kita tes ya. Ini linearnya menggunakan BD 139 lalu ke 71 ya, pakai 71 bukan pakai IRF. Bisa kelihatan ya ini. Bisa kelihatan seperti ini. Nah, kita tes sekarang ya. Ini sudah saya konekkan input dari exciter ya, itu. Exciter sudah saya ganjil kenaikan. Ini masih tanpa box ya. Udah pakai pendingin. Itu SWR kelihatan skala 200 di situ. Itu saya dekatkan. Nah, itu langsung ke antena ya. Skala 200 langsung ke antena. Sekarang kita cek di sini. Kita cek aja. Langsung ini mic-nya. Kita cek. Saya berada di belakang layar. Frekuensi masih sama kayak tadi. Yang tanya tuh masih di 6995. Cek yuk. Nih. Cek. Nah, itu naik. Oke, sekitar 30-40 ya. Oh, karena ini ada mic-nya berada di sini. Oke. Bergerak-gerak ya. Oke. Nah, sekarang saya deketin kameranya ke linearnya. Ini tanpa bias drivernya karena menggunakan 1971 ya. Ini karena saya punya banyak stok 71, jadi lain waktu saya bikin lah menggunakan itu gitu ya. Saya ke mana? Ini mic-nya saya ayasin. Kita pencet lagi, keluar berapa ya, sekitar 30-40 lah, udah cukup itu buat komunikasi. Bisa ditambahin lagi, tapi harus disetting ulang. Misalnya tegangannya dinaikin 15, otomatis akan naik 50-an, 50-60 ya. Dan di sisi saya sini 71 nya kurang ngangkat ya. Kalau pakai IRF kayaknya bisa lebih gede, atau 1969 ya, lebih gede. Nah, ini mas, ini mic-nya saya pegang inputnya jadi agak ada suaranya ini. Dah. Oke. Nah, itu 40. Oke, sekitar 30-40 ya. Oke. Nah, itu. Ini tampilannya. Sebenarnya waktu teman-teman pengen lihat atau pengen meniru seperti ini, nggak apa-apa. Sama-sama belajar ya. Ini menggunakan 1971 itu kelihatan. Menggunakan 1971 itu. Saya bersihkan. Nah, 1971 ori ya. Ini ada PD di sini. Ini bagusnya pakai mungkin 20 apa 70 gitu, keren ini. Nah, di sini ada MOSFET. Itu tampilannya. Nah, mungkin segitu dulu, nanti ini mungkin saya packing, besok dikirim. Seperti itu satu persatu. Saya juga tinggal ngurusin yang 4 band ya, yang 4 band lagi modif band pass filter. Mungkin itu dulu video dari Bang Kanare. Terima kasih, semoga paham teman-teman yang lagi ngerakit.
step by step teknik ya. Oh iya, ngerakitnya itu step by step ya, dimulai dari BD dulu, kita cek selop atau tidak, lanjut ke sini. Di sini dicek pakai strength meter selop atau tidak, langsung ke SWR. Ini masih saya pakai kabel ya. Belum pakai cek, masih pakai kabel, langsung ke antena SWR, langsung ke antena bentang. Mungkin itu dulu dari Bang Ananek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.